Di suatu malam yang penuh kekacauan, sekelompok perampok bersenjata menyerbu pria tua bernama Hyaret, pemilik sekaligus kolektor batu-batu langka. Satu benda paling berharga, sebuah patung Buddha kecil bernama Prasomdej Wakrakang, yang kabarnya bernilai hingga ratusan juta. Meski dihujani peluru, Hyaret masih bertahan. Sampai akhirnya, seorang perampok bernama Nimo datang menembak langsung dan membawa kabur patung suci itu. Cerita lalu beralih ke seorang pemuda lusuh bernama Ek, yang tengah menjaga ayahnya di rumah sakit. Ayahnya butuh operasi otak, dan biaya pengobatan itu jauh di luar jangkauan dompetnya. โชคดีที่ย้ายตัวขึ้นมาทัน Bahkan untuk makan sehari-hari saja, mereka masih mengandalkan nasi dari kuil. Dulu, ayah pria itu adalah polisi yang pernah menyelidiki kasus penembakan Hyaret, tapi setelah kejadian itu, ayahnya mendadak berhenti dari dinas. Dan misteriusnya, sejak hari itu, patung Prasomdej itu menghilang. Saat pria itu pulang dan mengobrak-abrik barang lama milik ayahnya, ia menemukan sebuah kotak logam tua. Isinya adalah berbagai macam patung Buddha, dan satu di antaranya tampak seperti Prasomdej Wakrakang yang melegenda itu. Tak tahu pasti, pria itu pun memotret patung tersebut dan mengirimkannya ke seorang pakar kolektor yang dikenal lewat siaran langsung, namanya Senseng. ไม่ใช่หลักพันนะ Dalam siaran itu, Senseng bilang, patung milik pria itu kemungkinan besar palsu. Tapi untuk lebih yakin, dia menyuruh pria itu datang langsung ke tokonya. Keesokan harinya, pria itu datang ke toko Senseng. Di sana, seorang lelaki tua bernama Tao tengah mencoba menjual patung Buddhanya untuk membiayai perawatan anaknya yang sakit. ตัวหาอะไรมาปล่อยเปล่า Senseng menawar dengan harga kejam hanya 150.000 bat. Tapi Tao, karena terdesak, setuju. Melihat pria itu datang, mata Senseng langsung berbinar. Ia menyambut pria itu dengan hangat, mencoba bersikap ramah. Tapi jelas, dia melihat pria itu sebagai target empuk. Begitu melihat patung Prasomdej, dia langsung menyimpulkan ini palsu, tapi saya beli 1 juta bat. หมดเนี่ย ล้านเลยอะพี่ น้องจะได้ Saat itu, seorang perempuan muda masuk ke toko. Dia adalah Muai, putri dari kolektor legendaris Visan Sorn, dan dia dikenal sebagai Ratu Patung Buddha di kalangan kolektor. แท้นะ Muai meminta izin melihat patung itu. Setelah diperiksa, dia langsung menyatakan dengan yakin, ini asli. Senseng langsung panas. Muai melawan, dia bahkan mengejek bahwa toko ini diskriminatif terhadap แท้ perempuan. งแต่พิมพ์วัน Akhirnya, Muai menyarankan pria itu untuk ikut kontes otentikasi patung Buddha yang akan digelar sebentar lagi. Di situ, bisa dibuktikan apakah patung ini asli atau tidak. นี่กูบอกให้หุบปากไง Malam harinya, Muai membawa pria itu makan di restoran BBQ yang belum pernah dia coba sebelumnya. Pria itu mengaku baru pertama kali makan makanan semahal itu. ยังไงว่ามันแท้ Muai juga melakukan tes unik, menaruh patung di dalam gelas air. Jika palsu, akan muncul gelembung dari rekahan. Tapi, air tetap tenang. Ini 100% asli, kata Muai. มือว่ะ ดูคนเป็น Hari kontes pun tiba. Pria itu mengantar patungnya bersama Muai. Mereka menitipkannya ke pakar penilai bernama Sen M, yang sempat mencoba menawar duluan sebelum pengumuman. Tapi Muai ingin bukti, bukan uang. หนูส่งท้ายเป็นจ่าค่ะ Dan, hasilnya keluar. Prasomdej milik pria itu dinyatakan asli. Muai lompat kegirangan dan memeluk pria itu erat-erat. มาดูสมเด็จของเฮีย Saat itu juga, Visan Son muncul dan memberikan kartu namanya pada pria itu. Dia bilang, kalau ada masalah, hubungi dia. โทรหาพ่อกลับบ้านบ้างนะลูก Namun kejutan belum selesai. Saat Muai siaran langsung, tiba-tiba pria itu menerima pesan aneh di Facebook. Belum sempat berpikir, seorang lelaki menerobos masuk, menyerangnya dan menodongkan pistol. Mana patung itu? พระสมเด็จ Pria itu terluka, tapi selamat karena seseorang mengetuk pintu. Ternyata, itu adalah Senseng yang membawa uang 30 juta bat dan mau membeli patung itu. Tapi saat melihat patung yang dibawa pria itu, Senseng justru marah besar. Ini palsu. Pria itu bingung. Dia yakin patung itu asli, dia bahkan menggantungkannya di leher ayahnya yang terbaring di rumah sakit. Tapi Senseng yakin telah tertipu. Saat itulah, pria itu mulai sadar. Muai mungkin telah menukarnya saat memeluknya waktu itu. Keesokan harinya, pria itu menerima kabar, ayahnya meninggal. Di pemakaman, seorang jenderal polisi bernama Nopadon, mantan atasan ayahnya, datang memberi penghormatan. Dia memberikan kartu nama. Jika ada masalah, hubungi dia. คือได้โดนอะไรมาเนี่ยเยินไปหมดเนี่ย Tapi pria itu sudah muak. Dia merasa dikhianati. Dia mencoba menghadang Muai di tempat parkir. Tapi sopir pribadi Muai mencegatnya. Akhirnya, dia nekat menghubungi pria misterius, Victor, orang yang sebelumnya menyerangnya. Victor setuju bertemu. Disitulah pria itu mengaku, patung itu sekarang di tangan Muai. Dia memohon agar Victor membantunya mengambilnya kembali. หรือก็บ้าง Victor, setelah mendengar kisah tragisnya, akhirnya setuju membantu. Rencana penyergapan pun dimulai, tapi ketika mereka menghadang mobil Muai, ternyata Muai dan sopirnya sudah dipukuli lebih dulu. Patung itu telah direbut oleh orang lain. Muai akhirnya ditangkap dan diinterogasi oleh Victor dan pria itu. Di bawah tekanan, Muai mengaku,
dia diserang oleh sekelompok pria suruhan seseorang yang ia curigai adalah ayahnya sendiri Visanson. Patung itu kemungkinan besar akan dijual ke satu-satunya orang yang bisa membelinya, Hia Fairot, kolektor terakhir dari Benjapake. 5 patung Buddha paling langka. Dia sudah punya 4, tinggal Prasomdej Wakrakang yang belum. เขาตามเก็บเบญจภาคีตามเฮียรัฐทุกองค์ Victor, Muai, dan pria itu pun bergerak ke rumah Hia Fairot. Tapi sesaat sebelum transaksi terjadi, seseorang menculik si penjual, dan ternyata penculiknya adalah Senseng. Lewat jejak luka, Muai menyadari si pencuri patung adalah Tau, orang suruhan ayahnya. Mereka pun menghadapkan Tau ke Visanson. Di hadapan semua orang, terungkaplah bahwa Visanson memang menyuruh Tau mencuri patung itu dari Muai untuk menjauhkan putrinya dari dunia penuh bahaya ini. Tapi Muai menolak, dia ingin membuktikan dirinya, ingin menjadi pewaris toko patung Buddha ayahnya. Di situ juga, Visanson menerima. Dia memeluk putrinya, dan berkata, mulai sekarang, toko ini milikmu. Semua tampak selesai. Tapi Senseng masih kecewa. Ia mengungkap bahwa dulu dia ditipu Tau dengan patung palsu, lalu tak sengaja menjualnya kembali ke pasar. Reputasinya hancur. Dia tak mau melepaskan begitu saja. Saat semua orang menegang, Senseng menodongkan pistol. Pria itu berdiri menghadang dan mencoba menenangkan. Tapi sebelum suasana memanas, Jenderal Nopadon masuk bersama pasukan. Jenderal itu bilang, Prasomdej Wakrakang adalah barang bukti pembunuhan. Ia menuduh ayah pria itu, mantan polisi, sebagai pelaku pembunuhan Hiaret, dan bahwa patung itu dicuri. Namun pria itu sadar, sesuatu tidak beres. Dari tutur kata jenderal, dia menyimpulkan, justru Jenderal Nopadon lah yang memerintahkan ayahnya membunuh Hiaret dan mencuri patung itu. Saat pria itu hendak membeberkan semuanya, Victor menarik senjata dan mulai menembak. Toko berubah jadi medan perang. Peluru berterbangan, banyak yang tumbang. Dan di tengah kekacauan itu, Prasomdej melayang di udara. Setelah semua reda, tinggal pria itu dan Victor. Victor menodongkan senjata ke pria itu dan berkata, itu patung ayahku. Cerita kembali ke masa lalu. Malam pembunuhan Hiaret, ayah pria itu, polisi yang diperintah jenderal, menyerbu rumah Hiaret. Di saat genting, Hiaret menyembunyikan patung itu di mulut anak kecil yang sembunyi di bawah jok mobil, dan anak itu adalah Victor kecil. Setelah membunuh Hiaret, ayah pria itu menemukan Victor, dan memutuskan menyelamatkannya serta membawa patung itu pulang. Victor tumbuh besar di panti asuhan, memendam dendam dan obsesi. Kini, dia ingin merebut kembali apa yang dianggapnya warisan ayah kandungnya. Namun sebelum Victor sempat menembak, Muai yang ternyata masih hidup, datang dan menembak Victor dari belakang. Victor tewas, tapi Muai, masih kalap, juga mengarahkan senjata ke pria itu. Pria itu kabur, dan menyembunyikan patung asli di mulutnya, seperti Hiaret dulu. Ponselnya berdering, telepon dari Hia Fairot, yang mengaku tahu bahwa semua orang di toko itu sudah mati. Dan kini dia ingin membeli patung itu dari pria itu dengan harga fantastis. Cerita ini bukan cuma soal sebuah patung, tapi tentang warisan, pengkhianatan, dan pengampunan. Pria itu kehilangan ayahnya, kehilangan kepercayaan, tapi juga menemukan kebenaran dan harapan baru. Subscribe ya!